Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Villa Gongmentik. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kejadian alam yang paling ditakutkan Raul telah datang. Lingsir malam dan kemunculan sang rembulan. Tapi keputusannya menunda kepulangan tidak sedikit pun Raul sesali. Sebagai laki-laki, tidak ada alasan untuk menolak undangan gadis cantik seperti Kinasi. Meski itu berarti ia harus siap dengan teror hantu susulan. Tapi, bukan Raul namanya jika tidak memiliki strategi dan persiapan. Sepiring penuh bakwan goreng dan puluhan cabai rawit hijau dari Kinasi telah terhidang di kamar. Ia berniat terjaga semalaman. Hantu itu datang dalam mimpi. Aku harus tetap terjaga, gumam Raul sambil duduk bersila di atas ranjang. Di dalam kamar, Raul berulang kali mengepulkan asap rokok sambil memasang kewaspadaan. Sudah 6 batang ia membakar rokoknya dengan sesekali mengunyah cabai. Sesuatu yang tidak diinginkan justru terjadi pada saat Raul melihat botol air mineralnya hampir tandas. Ia lupa menyetok air minum, dan itu berarti ia harus berlari ke dapur untuk memasak air. Kebodohan yang berujung penyesalan. Raul menyumpahi kelalaiannya bertubi-tubi. Duh, apes. Bibirnya yang menebal karena kepedesan, tidak bisa menunggu waktu lebih lama. Pada dapur dan area servis tempat ia mengendus wangi bunga sedap malam. Kesanalah Raul menuntun langkahnya dengan perlahan-lahan. Raul mengecek arloji di pergelangan tangannya. Ia sedikit tenang. Baru jam 11 malam, desisnya dalam degup jantung yang mulai berdebar. Ia mulai menghitung langkah satu demi satu. Dari arah luar, gerimis dan angin berdesis bergantian. Hembusan angin itu mengantarkan bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Raul tidak berhenti dalam langkah pelannya. Ia tidak sanggup melawan rasa pedas yang semakin lama semakin tidak tertahan. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat itu dibuka dengan perasaan gamang. Ia terus menyemburkan afirmasi positif dalam pikiran. Raul tidak takut, setan tidak ada. Aku tidak takut. Raul laki-laki pemberani. Kriet, dek. Bak secepat kelebat cambukan cemeti, sebatang rokok yang belum dibakar pada sela kedua jari tangannya terlontarkan dan berpindah tempat. Raul merasakan lontaran listrik yang menyentak jantungnya. Matanya sontak membelalak, mengiringi lututnya yang gemeteran. Seketika itu juga, ia terjengkang ke belakang. Pantatnya yang lebar runtuh menimpa lantai kamar dengan kencang. Mana suara derapmu? Mana suara langkah serentakmu? Protes Raul dalam hati. Strateginya sekali lagi meleset. Hantu itu datang tanpa didahului pertanda-pertanda ganjil layaknya dalam film-film horor. Raul, famoslah. Ucapan yang sama kembali terdengar menusuk telinga Raul. Tiba-tiba dari balik sosok hantu prajurit itu muncul asap hitam yang sangat pekat. Asap itu lalu membentuk sulur-sulur panjang yang meliuk-liuk mendekati Raul. Dalam posisi yang terjepit, Raul tidak memiliki pilihan selain bertahan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, mendekap kaki ranjang. Sulur-sulur asap pekat itu tidak tinggal diam. Di ujungnya menggulung pergelangan kakinya dengan anggun. Makin lama gulungan itu menjelma ikatan yang kuat. Sekonyong-konyong menyeret tubuhnya untuk mendekati hantu itu dengan kasar. Raul melakukan perlawanan sebisanya. Dengan posisi tubuh tiarap, ia makin kuat mendekap kaki ranjang. Tapi perlawanan Raul tampaknya menemui jalan buntu. Alih-alih tertahan,
Justru sulur asap itu makin kuat menarik pergelangan kakinya. Dekapan mengudar perlahan. Pada tarikan ketiga, tubuh Raul terhentak hebat. Lepas. Ah, Raul melolong panjang. Hantu itu kembali menghantarkan cairan kehitaman yang sangat pahit ke dalam mulut Raul. Sekarang ia dalam posisi menegak tepat, 2 jengkal dari hantu berseragam. Kembali Raul dalam keadaan yang sama dengan malam sebelumnya. Tubuhnya membeku, tidak dapat sedikit pun digerakkan. Mulut Raul terjahit kebisuan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, pasrah. Raul terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Ia melayangkan pekikan lantang sambil menjambak rambutnya dengan sekuat-kuatnya. Sekejap ia berusaha memulihkan kesadaran dan mengelap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Ia gagal terjaga malam itu. Entah apa yang terjadi, dalam sisa ketercekatan yang mulai melandai, ia menyingkap spray putihnya dengan satu kibasan cepat. Buru-buru ia berlari ke kamar mandi untuk membuang isi kantung kemih. Dalam kamar mandi itu, dada Raul kembali menyesak begitu melihat air seninya yang berwarna merah. Ia bergidik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Sudut matanya mulai basah oleh bulir-bulir bening yang mulai menetes, membasahi pipinya yang kasar. Serbuan berbaris pertanyaan yang memenuhi kepalanya harus dituntaskan. Aku harus bertanya pada Pak Nora. Bang, Bang. Suara panggilan Kinasi yang lembut mengusir lamunannya pagi itu. Pada anak tangga depan villa utama, Raul meratapi kegetiran malam-malamnya yang kelam. Jika saja tidak ada Kinasi, gadis cantik itu, tak sudi Raul tinggal lebih lama. Iya dek, aku di depan, balas Raul sedikit lantang. Kinasi, oh Kinasi. Ya, Kinasi yang cantik pagi itu terlihat makin rupawan. Daster pendek di atas lutut yang dikenakannya begitu mengundang hasrat laki-laki normal seperti Raul. Bulu-bulu halus di paha Kinasi sangat kontras dengan kulitnya yang kuning langsat. Bapak sedang ada urusan bang, ini aku bawakan sarapan ya. Jangan lupa, nanti malam perayaan ulang tahunku yang ke-21. Baik dek, tapi nanti aku langsung pulang ya. Oh, silakan bang. Kalau memang tidak kerasan, pintu terbuka lebar. Bukannya tidak kerasan dek, tapi apa? Aku 2 malam ini diganggu hantu. Ah, hantu? Yang bener bang, hantu pocong, kunti atau apa? Hantu lelaki berseragam tentara dek. Sudah 2 malam ini aku diterornya. Masa sih bang? Aku tinggal bertahun-tahun di sini, aman-aman saja tuh. Mungkin abang gak pernah berdoa ya sebelum tidur. Atau jangan-jangan abang cuma alasan? Alasan? Biar Kinasi nemenin abang. Kinasi mencondongkan kepala. Bubuk, desanya lembut pada ujung kuping Raul. Klek. Kinasi, oh Kinasi, mengapa kau sekali lagi menawarkan sesuatu yang sangat sulit kutolak? Kemana kewarasanku? Wanita parubaya berdaster batik duduk menyandar pada dinding kayu yang penuh dengan kaligrafi hitam putih, tertata rapi dalam bingkai kayu beragam ukuran. Di luar gerimis mulai membasahi. Tangannya beberapa kali menepuk lutut, menyelaraskan ritme ketukan kedang dangdut dari radio tuanya. Jari itu berhenti begitu telinganya menyesap suara langkah kaki yang tergesa. Sudah kuduga kau masih menginap di villa itu. Maaf, tanya Raul dengan menautkan alis tebalnya. Wanita separubaya penjaga warung rokok itu masih sama dengan sebelumnya, memasang wajah kaku tidak bersahabat pada pelanggannya. Di lain pihak, nalar Raul masih belum dapat mencerna perkataan dan perangai tidak sopan dari wanita itu. Aku Purwasi yang kamu anggap remeh ini telah mengirimi pesan, tapi tidak kau indahkan. Jangan sampai kau menyesali keputusan bodohmu, katanya acuh tidak acuh seraya bangkit dari duduknya. 2 bungkus rokok yang sama. Raul mengangguk lalu terpekur. Sebelum Raul bertanya,
wanita itu menatap tajam mata Raul dengan mendesis. 3 tahun lamanya ia menunggu. 3 tahun itu waktu yang sangat panjang. Sekarang ia sudah menang. Maksud ibu? Raul mencoba bertahan pada kesopanan, meski dada sesak menahan kegusaran. Tak percuma warga kampung Karet Jajar menjuluki aku Sang Linui. Apakah kau tidak melihat jari-jari kakimu? Ucapnya sambil menuding ke arah kaki Raul. Dek. Raul tersentak. Tangannya menyinggung toples kaca kacang kulit. Ada apa denganku? Kenapa baru sekarang kau sampaikan hal itu padaku? Begitu ia tersadar bahwa jari-jari kakinya tampak membiru. Wanita itu membisu. Kau sebenarnya telah mengetahuinya sejak dari pertama kau menginjakan kaki pada tempat terkutuk itu. Kenapa baru sekarang kau tanyakan hal itu padaku? Jelaskan agar aku mengerti. Raul mendaratkan pantatnya di ujung kursi panjang, menatap tajam dengan berdebar. Jari-jari kakinya yang membiru menuntut penjelasan. Sekali lagi anak muda, semuanya telat-telat. Atas nama keselamatan, siapapun tidak dapat lagi menolongmu. Yang jelas, tugas pertamaku sudah selesai. Apa pula itu? Tugas apa? Raul makin linglung. Tugas untuk memperingatkanmu. Sekali lagi, semua sudah telat alias terlambat. Raul menahan kata. Hanya giginya yang saling bergertak. Ia menyahut rokoknya dari tangan wanita itu dengan kasar. Raul pun pergi tanpa mengharapkan uang kembalian. 4 langkah dari ambang pintu warung, ia membalik punggung, menuding hidung perempuan itu dengan rahang menegang. Orang gila. Purwasi sekilas seperti perempuan parubaya kebanyakan, kecuali untuk satu hal, mata batinnya. Di wilayah sekitar kampung Karet Jajar, namanya kondang sebagai jujukan orang-orang pencari pertolongan dalam perkara gaib tentu saja. Seperti sebagian besar warga kampung Karet Jajar, ia juga pendatang. 3 tahun berselang setelah rumah sakit kusta didirikan pemerintah, datang penawaran pada nelayan prasejahtera pesisir pantai utara untuk mendirikan perkampungan di sekitar kebun karet. Berbondong-bondonglah mereka untuk sebuah alasan sederhana, lahan cuma-cuma. Purwasi mewarisi ilmu Linui dari trah mendiang ayahnya. Konon sang ayah adalah tukang suwuk kondang dengan kesaktian beraneka rupa. Nelayan pesisir pantai utara menjadikannya tetua. Dibesarkan dalam lingkungan klinik, ternyata membawa kesengsaraan hidupnya. Orang tuanya terbunuh secara misterius saat dirinya masih gadis. Untung saja ia dapat diselamatkan oleh pemuda murid ayahnya yang kelak menjadi suaminya. Purwasi melepas kepergian Raul yang tergesa itu dengan menggurat tatapan hampa. Gelengan dan tarikan nafas beratnya menampakkan kepasrahan. Kasihan. Lelaki muda berdarah Timur Leste itu duduk termenung di tepian ranjang. Ia meloloskan sandal jepitnya dengan perlahan. Ia ingin memulihkan semua kesehatan logikanya sekaligus untuk memastikan jari-jari kakinya itu memang benar telah membiru. Bahkan larik-larik uratnya pun tampak menghitam. Raul menelan ludah ketika ia menyentuh betis kekarnya yang lambat laun terasa dingin. Ada apa denganku? Batinnya keluh. Sore hampir tertelan kegelapan. Raul tidak sabar untuk melakukan penyelidikan. Di dalam benaknya, Pak Nora jelas tersangka utama. Ia tidak peduli lagi desakan nafsunya pada Kinasi. Jika Pak Nora pelakunya, tentu ia punya penawarnya. Begitu kira-kira Raul berhipotesa. Bangunan berdinding tembok dengan 2 bilik kamar itu masih lengang dan remang-remang seperti biasanya. Tidak tampak ada tanda kehidupan. Mata biru Raul mengintip dari celah retakan sempit pada jendela kayu bilik kamar tidur Pak Nora. Ujung kakinya menumpu pada bongkah batu besar. Sosok tersangka utama berada pada poros kamar dengan duduk bersila. Dengan jantung berdebaran, mata Raul menyipit untuk melakukan pengamatan dalam keremangan. Tidak ada sosok Kinasi di sana. Hanya Pak Nora yang bersila dengan menghadap sosok berselumbung kain hitam yang terbaring di depannya.
Sosok itu tampak dia membeku. "Mayatkah itu?" tanya batin Raul ketakutan. Tenggorokan Raul tersumbat kengerian. Pemandangan yang ganjil itu adalah pembenaran sangkaannya. Meski tertutup kain hitam, Raul telah berkesimpulan bahwa sosok itu adalah manusia. Manusia diam tidak bergerak adalah manusia yang telah mati. Pak Nora adalah tersangka pembunuhan. "Kinasi, mayat Kinasi kah itu? Pak Nora membunuh anaknya sendiri." Raul mengatur nafas sambil berniat mengakhiri penyelidikan. Pada tarikan nafas keempat di antara gerimis, telinganya mendengar bunyi ranting patah tidak jauh di belakangnya. Ia mencium aura ketidakberesan. Tidak salah lagi, memang benar dugaan Raul. Ranting itu tidak patah dengan sendirinya. Sebelum ia dapat menjawab rasa ingin tahunya dengan memutar punggungnya 90 derajat, sebuah benda tumpul menumbuk kepala Raul. Limbung lalu rubuh menyamping. Raul mengerjap dengan kuping mendenging. Untuk beberapa saat indera pendengaran tidak dapat menangkap satupun gelombang suara. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Otot tubuhnya tidak sanggup menuntun punggung untuk terangkat. Dengan detak jantung yang makin cepat dan tenggorokan tercekat, ia meringis kuat-kuat. Tangan itu belum selesai dengan urusannya. Bahu Raul didorongnya dengan kasar. Raul mengerang untuk mengadu. Saat ia berjuang dengan sisa tenaga untuk bangkit, bak sebuah baris perintah, tendangan pendek yang didaratkan pada pinggang berhasil membuatnya merebah. Kali ini Raul patuh. Kepala dan tubuhnya terkulai lemas, pingsan. Raul menggeliat begitu dingin dan basah menampar indera perasa di permukaan wajahnya. Kesadarannya sedikit merambat pulih, manakala sebaskom air mengguyur kepalanya. Tangan itu pelakunya. "Bangun!" ditanya setengah berteriak. Kelopak mata Raul berkedut cepat. Dalam pandangan yang samar, ia berusaha menerjemahkan sebuah siluet besar yang berdiri di hadapannya. "Iblis!" desisnya tertahan. Tidak ada kata balasan dari tangan kekar itu, selain kembali menumpahkan sisa air dingin pada kepala Raul sembari mendecik geram. 3 detik kemudian, tubuh Raul diseret kasar dan disandarkan pada dinding. Ia terduduk dengan leher layu sambil meraba telinga yang masih terasa perih akibat pukulan. Pandangan yang masih kabur itu dijelajahkan ke sekeliling pondok Pak Nora. Sangkaan Raul tidak salah lagi. Pak Nora memanglah kejam sesuai petunjuk Purwasi. Dalam ketercekatan, Raul mulai mengendus aroma kematian. Tubuhnya secara refleks bergetar untuk merespon sebuah rencana tindakan. Tidak pernah ia dalam kondisi setakut itu saat ekor matanya melihat siku Pak Nora terangkat. Sesaat sebelum Pak Nora meloloskan pukulan, dari sudut ruangan yang gelap, sebuah bayangan besar dan panjang terulur ke depan. Siluet itu menyibak gelap dan memunculkan sosok manusia. Suara lembut pun terdengar. "Abang ganteng, kok datangnya kecepetan?" Langit telah mencurahkan rintik hujan. Pak Nora mematik api untuk membakar rokok di hadapan Raul yang terduduk tidak berdaya. Kinasi, gadis idaman Raul itu, berlutut dengan mengusap rambut Raul lembut. "Abang sayang, kamu telah merusak pesta kecilku. Untuk sang perusak pesta, tidak ada hukuman yang pantas selain hukuman mati," bisik Kinasi sambil menyeringai. "Sundal setan, apa yang kalian inginkan?" desis Raul membuang muka. Pak Nora dan Kinasi terkekeh. "Pertanyaan bagus, tapi sayangnya kami sudah mendapatkan semua yang kami inginkan. Hanya tinggal tersisa satu proses untuk memastikan saja, Bang," balas Pak Nora dingin. Raul mengerjap dalam rintihan. Sudut matanya menitik ujung kakinya yang makin membiru. "Tolong biarkan saya pulang, Pak. Saya tidak punya niat jahat pada kalian," ucap Raul terbata-bata. Pasti kamu akan kami pulangkan ke tempatmu seharusnya berasal," ucap Pak Nora datar. "Kinasi, tolong ambilkan bungkusan kain hitam di depan." Kinasi menjawab dengan anggukan ringan. Segera ia beranjak menuju ruang depan. 2 menit Kinasi menghilang dari pandangan
terdengar suaranya lantang memecah keheningan. "Kok ndak ada, Pak?" Dengan dengusan kesal, Pak Nora melangkahi Raul untuk menyusul Kinasi. Raul mencium peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ia mengukur sisa tenaga penghabisannya untuk lari dari tempat itu. Tidak menunggu waktu lagi, ia bangkit dengan menumpu siku. Terhuyung ia melompati jendela kamar yang tidak dikunci. Tubuh tinggi besarnya sekali lagi menghempas tanah pekarangan. Sempoyongan lalu lari terpincang-pincang. Raul menyibak kegelapan menjauhi pondok Pak Nora. Ia sudah tidak peduli dengan apapun selain hidupnya. Dengan setengah berlari, Raul menahan bunyi derap langkah kakinya dalam kegelapan dan derasnya hujan. Kinasi telah terlebih dahulu sadar jika Raul telah menghilang, memekik sebuah lolongan panjang. "Ah, Pak, bulenya hilang. Kejar, Pak!" teriak Kinasi histeris dengan wajah merah. Pak Nora yang menyusul ke kamar setelah mendengar teriakan, kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya tertular merah, menyiratkan arti sebuah kemurkaan. Diraihnya parang yang tergantung pada dinding kamar dengan kasar. Di luar, gelegar guntur dan kilat petir saling bersautan. "Tunggu di sini, jangan sampai keluar rumah. Lanjutkan semua persiapan. Malam ini semua harus tuntas," kata Pak Nora lantang pada anaknya. Kinasi mengangguk singkat, lalu menatap punggung ayahnya tajam. Derasnya hujan dan pekatnya gelap makin mengepung villa Gong Mentik. Dari balik gelap yang acak, siluet tinggi besar terlihat berjalan cepat, menunduk dengan sibuk menyibak semak dan pepohonan. Berjalan dalam jalur tanah basah yang gelap dan licin, seperti itu tentu menyulitkan. Cahaya adalah musuhnya, insting adalah petunjuknya. Kengerian yang bertubi-tubi menyerang sejak langkah pertama melewati pintu pondok Pak Nora sangat sulit diterima akal sehatnya. Kinasi, gadis yang semula cantik, kini mengerikan. Wajahnya menjelma seperti setan. Lekuk pipi yang halus itu telah menghilang, berubah menjadi kasar dengan ratusan lubang kecil yang berwarna hitam. Raul bergidik sambil menepiskan ingatannya pada sosok Kinasi. Raul mengerjap mengusir basah dari kedua matanya. Ia mencari secerca cahaya dan harapan di kepungan gelap dan kengerian. Butuh beberapa detik untuk memulihkan kekuatan. Dingin masih menusuk tulang. Tangannya mencengkram tepi lingkar pohon randu terbesar sambil menjelajahkan pandangan. Ia mencari arah menuju warung Purwasi, sang Linui. Ia pasti dapat menolongku. Batin Raul memekik karena panik. Rasa sakit mulai menjalar dari bagian bawah tubuhnya. Raul mengendap-endap sempoyongan dengan menggigil. Meskipun indera penglihatannya tidak memindai sosok Pak Nora, ia harus tetap siaga. 30 langkah dari tempat pertama Raul bersembunyi, ia mulai dapat berpikir lebih tenang. Pada rimbunan daun teh-tehan, ia menundukkan pantatnya dengan gemeteran. Saat sedang berusaha memulihkan tenaga, sayup ia mendengar derap langkah kaki. Meski sulit, ia berusaha menajamkan konsentrasi. Benar, itu adalah suara derap puluhan pasang kaki yang sumber suara itu menuju ke arahnya. Makin paniklah Raul. Ia ketakutan bukan kepalang. Untuk lari tunggang langgang jelas ia tidak mampu. Ia hanya mengandalkan adrenalin dan ampas tenaga. Suara derap kaki itu makin mendekat cepat. Raul memperkirakan jaraknya hanya beberapa depas saja. Alih-alih berlari, justru ia makin penasaran dengan sosok mereka. Diintipnya dari celah daun-daun rimbun dengan berdebar, Raul terperangah. Dari jarak yang dekat itu, ia dapat dengan jelas melihat sosok mereka. Separuh dari wajah mereka pucat dengan baju penuh bercak merah. Separuh lainnya tidak tampak pucat karena memang tidak berkepala. Raul beranjak berlari menerjang hujan dengan tergesa-gesa. Ia meringis, merintih, dan menangis sejadi-jadinya. Terhempas terantuk batu, lalu bangkit lagi, begitu seterusnya. Kawanan hantu prajurit itu bergeming, tidak berbuat apa-apa. Mereka seolah memiliki rencana terhadap Raul. Sayangnya, rencana itu tidak dapat diutarakan pada calon korbannya yang sedang terseok-seok ketakutan. Suara ombak, angin, dan hujan tidak juga berhenti merusak malam Raul.
kini telah tiba pada tujuannya, warung Purwasi. Dok, 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 tolong! Raul menggedor pintu warung yang telah temaram itu dengan was-was. Tidak ada jawaban. Raul menggerutu dan menahan perih yang mendera sekujur tubuhnya. Dok, dok, dok. Raul mengulang tindakannya. Kali ini gedorannya makin mengeras. Begitu gagang pintu memutar, Raul merangsek masuk dari celah pintu yang baru terbuka separuh. Purwasi terkaget-kaget mendapati kondisi Raul yang seperti itu. Tolong saya, Bu, kata Raul dengan tempo suara cepat. Ada jeda singkat antara ucapan Raul dengan sautan Purwasi. Kamu kenapa? Tanya Purwasi melongo seraya menutup kembali pintu rapat-rapat. Air muka Purwasi lantas berubah tegang. Apa kamu baru melihat setan? Bukan hanya setan, Pak Nora akan membunuh saya, jawab Raul dengan gagap tersegal. Purwasi tidak tinggal diam. Diseretnya kursi dengan sandaran ke arah Raul. Duduk sini, atur nafasmu. Minum, perintah Purwasi sambil satu tangannya terjulur. Habiskan kopi hangat ini akan menenangkanmu. Tanpa berpikir, Raul menyahut gelas dari tangan Purwasi dengan gemeteran. Sebenarnya ia mengharapkan segelas air untuk mengakhiri daganya. Tapi dalam kondisi panik seperti itu, apa dirinya memiliki pilihan? Kopi hangat itu ditenggak tanpa sisa. Ia menggigil dengan menekuk lutut. Purwasi sadar tamunya dalam kepanikan. Ia menyelimuti Raul dengan jaket lusuhnya. Kamu tenangkan dirimu. Sembunyi di sini pasti aman. Mereka tidak akan mengganggumu. Aku jamin. Di luar hujan telah mereda. Kawanan awan hitam mulai berlalu beriringan. Banyak warga Karet Jajar telah terlelap, mengunduh bunga tidur, detoksifikasi organ tubuh, dan ada juga yang masih betah terjaga untuk menyelesaikan urusan atau sekedar belum terdera kantuk. Malam tengah berada pada titik terlarutnya dan telah menjelma indah. Cahaya yang berpendar dari bulan tampak anggun dengan semilir angin yang bertiup sesekali, mengantarkan debur ombak yang terdengar bagai senandung kinanti. Malam yang sempurna, seharusnya sempurna, tapi tidak untuk Raul. Tidak ingin memancing perdebatan panjang yang terjadi dalam otaknya, Raul memutuskan mengorek keterangan dari Purwasi. Wanita penjaga warung itu masih duduk di kursi panjang, menghadap Raul yang masih tampak lemas. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Tanya Raul sembari tertunduk lesu. Kamu benar-benar penasaran ya? Aku akan menjelaskan padamu dengan sebuah syarat. Kamu harus bersumpah tidak akan membalas dendam pada mereka yang mencelakaimu. Apa kau berani bersumpah? Raul tercenung, ragu. Ia mengangguk dan mengedip. Aku bersumpah, Bu, tidak akan dendam. Purwasi mencondongkan kepala dengan mengulas senyum ringan. Aku masih mengendus keraguan. Aku hanya ingin tahu, Bu. Aku bersumpah tidak akan dendam. Cepat jelaskan. Desak Raul tidak sabar. Bagus, balasnya dengan senyum mereka. Akan kututurkan dengan lengkap untuk menghilangkan rasa penasaranmu. Setiap jiwa yang penasaran akan membawa petaka bagi jiwa lainnya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Raul mengernyit. Puluhan tahun yang lalu, tempat ini adalah daerah paling angker di pesisir utara Jawa. Daerah di balik bukit itu adalah tempat pembuangan mayat anggota PKI. Makanya disebut dengan daerah Pekainan. Purwasi menghela nafas berat. Pemerintah saat itu ingin menghapus stigma angker dengan mendirikan rumah sakit. Ayahku diminta untuk menumbali tempat ini untuk tujuan keamanan. Beliau menyanggupinya. Arwah penasaran Pekainan berhasil diusirnya jauh-jauh. Hanya saja ia membuat kesalahan fatal. Kesalahan? Tanya Raul mendesak. Ya, sangat fatal. Beliau tidak memperkirakan imbasnya. Pengusiran arwah-arwah itu membuat arwah-arwah prajurit Portugis kembali menguasai jagat gaib tempat ini. Maksudnya hantu prajurit berseragam yang datang pada mimpi saya? Ya, hantu-hantu itu, roh yang umurnya lebih tua dari hantu Pekainan. Selepas terusirnya hantu Pekainan, mereka kembali menguasai wilayah pesisir ini sampai sekarang.
kata Purwasi sembari mengisi ulang gelas kopi Raul. Raul yang terbuai cerita Purwasi menyambutnya dengan langsung menyeruput kopi pahit itu sambil mematik api untuk membakar rokok pemberian Purwasi. Nora itu sebenarnya adalah dukun santet. 3 tahun yang lalu ia menerima pesanan santet dari pejabat kota. Sialnya, santet itu berbalik mencelakai anaknya, Kinasi. Kamu lihat kan wujud aslinya, kulit gosong dengan banyak lubang kecil, cetus Purwasi bergidik. Lalu mengapa aku kemarin tidak dapat melihatnya, Bu? Kopi pertama yang kau minum telah diberi guna-guna untuk menutupi pandanganmu, jawab Purwasi datar. Giliran Raul yang bergidik. Tak ada yang dapat dilakukan Nora untuk mengenyahkan santet balen seperti itu, kecuali meminta pertolongan pada penguasa jagat gaib tempat ini. Roh-roh itu mensyaratkan 3 tumbal pria keturunan Portugis sepertimu, dan kamu adalah tumbal terakhirnya. Dek. Raul terenyah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya terpilih menjadi tumbal. Ia segera menerka-nerka bahwa kejadian yang menimpanya adalah perbuatan jahat yang terencana. Siapa otak kejahatan ini? Sinta. Ya, Sinta. Yang mengirimku ke tempat ini adalah Sinta, rekan kerjaku. Apa hubungan dia dengan Pak Nora? Ibu tahu Sinta, desak Raul sambil menginjak putung rokok. Sinta, gadis perayu berambut kecoklatan. Ia adalah anak pertama Nora. Tak kalah bergidik dengan sebelumnya, Raul terkejut sampai menumpahkan kopi dari mulutnya. Penjelasan Purwasi adalah bukti adanya sebuah konspirasi jahat. Ia mengepalkan tangan, geram. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa Sinta adalah dalang dari rencana pembunuhannya. Tenang, ingat sumpahmu, bisik Purwasi begitu melihat Raul naik pitam. Maaf, Raul menyurutkan perangainya. Ia lekas menghela nafas panjang untuk merayakan nasib baiknya malam itu. Untung saja ada Purwasi. Raul membatin. Beruntung. Tunggu dulu Raul. Terima kasih Bu telah menyelamatkan saya. Iya Bang, sama-sama. Kamu sudah tidak penasaran lagi kan? Ingat, kamu telah bersumpah untuk tidak penasaran dan membalas dendam. Semua penjelasanku ini adalah rahasia kita berdua, tegas Purwasi. Raul menanggapi ucapan Purwasi dengan anggukan. Ia mengatur nafas untuk mengekang dendam yang mendesak benaknya. Iya Bu, aku tidak akan dendam. Yang penting, aku telah selamat. Purwasi melengkungkan bibir lantas bangkit berdiri. Ada satu rahasia lagi. Rahasia? Rahasia apa? Tidakkah kau curiga di villa itu tidak ada secuil pun cermin? Raul menautkan alis keheranan. Benar, di villa itu memang tidak ada satupun cermin tergantung di dinding. Tapi apa hubungannya? Toh, memang Raul jarang bercermin. Rambut cepaknya pun tidak membutuhkan sisir. Tunggu di sini, ucap Purwasi seraya menghilang di balik tirai penyekat ruangan. Meninggalkan Raul yang berpikir keras kebingungan. Tidak banyak yang dapat dilakukan sang korban dalam jeda hening seperti itu, kecuali hanya menunggu kabar dengan dada berdebar. Punggung basahnya ditegakkan untuk meletupkan kewaspadaan. Coba kau lihat pantulanmu di sini, kata Purwasi sembari menyerahkan cermin meja. Benak Raul meragu. Sekejap ia bergeming. Ini, terima cermin ini, perintah Purwasi. Sedikit tidak yakin, Raul memberanikan diri meraih cermin itu. Dek, mata Raul menderit lebar, jantungnya berhenti berdetak. Pada pantulan cermin, ia melihat dirinya yang tidak lagi serupa. Dilihatnya wajah dalam cermin itu pucat pasi, bibir dan kedua matanya kelabu kehitaman. Ia mencampakkan cermin itu ke lantai. Kelabakan, panik tidak karuan, hingga terjerembab ke lantai. Raul meratap dalam rintihan. Apakah aku telah mati? Bukankah telah aku katakan bahwa semua sudah terlambat? Bisik Purwasi sembari mengecup ubun-ubun Raul lembut. Kopi yang kau minum bukan kopi biasa. Darah Raul deras mendidih. Tangannya menepis lengan Purwasi dengan kasar. Berdebah,
umpatnya. Purwasi merespon dingin dengan menjaga jarak. Jika saja Raul tidak merasakan hembusan udara dingin yang mengalirkan bau bunga sedap malam dari balik tirai, tidak sabar dirinya memberontak dan memukul Purwasi. Sementara berada dalam kegamangan itu, ekor matanya melihat satu tangan terjulur dari balik tirai. Sontak Raul menengadah, mengejan dan membelalak. "Raul, ayo kita pergi." Keberuntungannya malam itu dikandaskan hantu prajurit Portugis. Raul pun gelagapan menahan panik. Tubuhnya berputar cepat dengan kaki menekuk sebagai tumpuannya. Belum juga ia berhasil menarik gagang pintu, sebuah energi kuat menarik ke belakang. Ia terjengkang, ambruk menimpa kursi. Hantu prajurit bergerak ringan menyamping. Tapak kaki berselubung sepatu boot menginjak dada Raul. Sesak, ia melawan dengan melontarkan kepalan tinju membabi buta. Namun upaya itu dihentikan dengan sekali hentakan kaki yang lebih kuat. Raul melolong panjang. Isi kepalanya menjelajah tidak terarah dalam kegelapan. Raul pun diam tidak bergerak. Tidak berapa lama kemudian, Raul tidak tahu sudah berapa lama dirinya pingsan. Ia tersadar ketika merasa tubuhnya terguncang-guncang. Samar ia merasa tubuhnya ringan melayang-layang. Matanya berkedut mengusir kaburnya pandangan. Kedua matanya lekas memindai sekeliling. Ia bersyukur dan tersenyum lega begitu mendapati wajah-wajah ramah yang telah dikenalnya. "Hola amigo," sapa salah satu dari mereka. Raul membalas dengan mengulum senyum terteram. Teman-temannya yang baik itu telah datang menyelamatkan Raul, dan mereka kini sedang menuntun derap langkahnya untuk menjauhi Villa Gong Metik. Semua teman prajurit Portugisnya malam itu tampak gagah berwibawa. Villa Gong Metik menorehkan dua kisah pada kutub yang berbeda. Satu kelam dan satu lainnya sukacita. Raul Lamos, pria muda gagah rupawan itu, menghilang tanpa jejak secuil pun. Berita hilangnya Raul malam itu kini menjadi pelengkap misteri raibnya tiga pemuda keturunan di pesisir utara selama 3 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu di mana jasad ketiga tumbal itu berada. Misteri itu kini abadi. Kemiripan tiga korban menjentrekan kesimpulan sepihak. Pesisir pantai itu tidak lagi ramah bagi pria keturunan Portugal. Desas-desus itu pun menyebar cepat ke seluruh penjuru provinsi. Siapa lagi pematiknya jika bukan Sang Linui? Menyikapi rentetan peristiwa kelam itu, pemerintah daerah sigap bekerja sama dengan warga kampung Karet Jajar. Aturan tidak tertulis pun disebarkan untuk mengantisipasi korban susulan. Pengunjung keturunan Portugal dilarang memasuki wilayah Karet Jajar. Titik. Selang sebulan kemudian, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, pemandangan senja dan jajaran kebun karet menjadi kombinasi kontras yang membuai mata. Sepanjang perjalanan, sepasang manusia yang sedang dimabuk cinta itu tidak henti-henti menderai tawa. "Hebat kamu mas, masih ingat jalan menuju villa?" "Masih dong sayang, sebulan itu belum lama kok," jawab lelaki bertopi itu sambil mengerucutkan bibir, menunggu respon kecupan. "Genit kamu mas," balas sang wanita manja lantas meloloskan cupitan ringan. "Aduh, sakit Dinda. Cinta Eka Putri sayang." "Duh, kasihan Kakanda Nurdin sayang." Keceriaan itu makin membuncah ketika mobil itu memasuki area perkarangan villa. Sambutan hangat terpancar dari sang penjaga villa yang tidak sabar menunggu kedatangan anak sulung dan calon mantunya. Sinta berlari memeluk erat ayahnya, Nora Oliveira. Ia menumpahkan rindu sekuat-kuatnya. Ada tangisan haru di mimik mukanya. Keriuhan kecil itu pun menghentikan kesibukan Kinasi menyapu lantai villa utama. Syahdan, gadis cantik yang akan merayakan pesta ulang tahun ke-21 besok malam itu, menghambur keluar begitu mendengar suara kakaknya. Mereka bertiga meluapkan kebahagiaan bersama. "Kamu cantik sekali dek," tutur Sinta lembut seraya menangkap lekuk pipi Kinasi. Kinasi membalas dengan anggukan penuh kepastian. "Terima kasih Mbak Sinta, semua berkat Mbak juga."
balas Kinasih dengan mata berkaca-kaca. Pada jeda keharuan, Sinta bertanya pada ayahnya, Pak, ibu mana? Ya seperti biasa Tondo, kalau jam segini itu, ibumu masih jaga warung kita di bawah. Demikian akhir kisah tragis Raul, pria muda yang sampai kisah ini ditulis, keberadaannya hilang bagai ditelan bumi. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.